Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang manajemen waktu. Jadi apa sih manajemen waktu itu? Menurut saya manajemen waktu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur waktu yang dia punya agar lebih maksimal dan bermanfaat. Nah, jadi itu ya pengertian manajemen waktu. Memang sih, kata-katanya sederhana, mengatur waktu, tapi kenyataannya cuma sebagian orang yang bisa mengatur waktunya dengan sedemikian rupa. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada kata kunci manajemen waktu. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita bisa berhasil dalam memanajemen waktu? Yaitu tergantung pada seberapa kuat motivasi yang kita miliki. Jadi maksudnya kita harus punya motivasi yang kuat. Untuk apa? Untuk mendorong kita agar lebih bersemangat untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Nah, untuk mempunyai motivasi yang kuat, kita harus menguasai 3 skill. Apa aja nih? Yang pertama, awareness, yang kedua arrangement, dan yang ketiga adaptation. Dari ketiga skill tersebut, yang paling penting kita kuasai adalah arrangement atau menyusun. Pada skill ini, kita bisa ngelakuin beberapa hal. Yang pertama, buat jadwal. Bisa berupa checklist yang disusun secara urut sesuai waktu, atau kita urutkan sesuai prioritas kita deh. Jadi kita harus tentuin yang lebih penting dan mendesak kita kerjain terlebih dulu, dan yang tidak mendesak bisa kita tunda dulu. Yang kedua, buat kotak kecil di samping list yang sudah kita susun. Gunanya untuk apa? Untuk menandai tugas yang sudah kita kerjakan dan bisa buat pengingat ke diri kita. Oh, ternyata list tugas yang sudah kita kerjakan sudah banyak, dan kita bisa lebih fokus ke tugas-tugas selanjutnya. Dan yang ketiga, beri reward ke diri sendiri. Contohnya nih, kita udah bikin list tugas kuliah misalnya, dan kita mulai ngerjain. Kita ngerjain pada proses ngerjain dan sampai pada titik dimana tugas kita udah selesai. Nah, setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kuliah, kita bisa pergi liburan akhir pekan, berpetualang, atau jalan bareng teman-teman kita. Kita bisa ngasih reward dengan bentuk refreshing itu. Dengan begitu, dalam proses pengerjaan tugas itu, kita jadi semangat dan ada dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah, selanjutnya kita membahas tentang work-life balance. Dalam upaya manajemen waktu, terdapat pula konsep work-life balance. Pada konsep ini, kesannya kehidupan kita terbagi menjadi dua, antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan sesungguhnya. Karena zaman sekarang serba canggih. Setiap orang bisa kerja dengan jarak jauh tanpa harus terpaku di kantor. Bahkan lagi liburan pun harus disempatkan kerja. Nggak jarang bagi sebagian orang merasa stres dengan kondisi seperti itu. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita praktekkan dalam menghadapi kondisi seperti itu. Yang pertama, coba untuk melihat pekerjaan dan kehidupan jadi satu kesatuan yang sama. Maksudnya kita harus mencoba memasukkan pekerjaan itu ke dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita harus melihat dari sudut pandang seperti itu. Dan yang kedua, embrace the imbalance, yaitu mencoba untuk menerima ketidakseimbangan itu dengan cara fokus pada satu hal yang ingin dikerjakan. Contohnya, misal kita lagi mau ngerjain tugas kuliah nih, ya udah berarti kita fokus dulu ngerjain tugas itu sampai selesai. Atau misalkan kita mau mengantar keluarga kita yang lagi sakit nih, misal, ya udah berarti kita harus fokus pada satu hal dulu, yaitu ngantar keluarga kita yang lagi sakit. Intinya kita harus tahu mana hal yang harus jadi prioritas diri kita. Dan selanjutnya manajemen waktu untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita bisa membangun kebiasaan atau habit
yang bisa dilakukan setiap hari. Jadi maksudnya kita harus bisa menentukan kebiasaan apa aja nih yang menurut kita bisa dilakukan setiap hari secara berulang-ulang dan tetap sejalan dengan keinginan atau tujuan yang ingin kita capai. Contohnya, misal kita pengen jadi penari, kita bisa berlatih setiap hari. Gak harus lama, cuma 10-15 menit, tapi setiap hari dan secara berulang-ulang. Lama-kelamaan, hal itu pasti bakal jadi kebiasaan kita. Dan diri kita sendiri setiap hari bakal berkembang karena kebiasaan yang kita terapkan tadi. Dan dengan perkembangan yang tercipta dari kebiasaan kecil itu, kita bisa mencapai tujuan hidup yang kita inginkan. Dan dalam mengembangkan diri, juga perlu adanya aksi. Nggak cuma angan-angan semata. Kita juga harus konsisten dengan apa yang ingin kita capai dengan melakukannya. Bukan cuma ada di pikiran, tapi juga harus dilakukan. Ingat ya, harus dilakukan. Nah, jadi gitu ya tentang cara manajemen waktu untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama, kita harus punya motivasi yang kuat. Kita harus mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil agar diri kita berkembang dan bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. So, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang manajemen waktu. Mohon maaf apabila mungkin sejauh ini masih banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih.